Di bawah cahaya bulan yang lembut, dua hati yang berbeda dunia bertemu dan menciptakan kisah cinta yang tak terduga. Apakah cinta dapat mengalahkan segala rintangan yang ada? Mari kita ikuti perjalanan Putri Amara dan Arya, pemuda miskin yang berani mencintainya. Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif dan mengharukan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan berkah darinya. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Di sebuah kerajaan yang megah dan terhormat, di antara tembok-tembok tinggi dan gerbang yang megah, hiduplah seorang wanita muda bernama Putri Amara. Ia adalah sosok yang dikenal luas oleh rakyatnya, tidak hanya karena kecantikannya yang memukau, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa. Amara memiliki mata yang cerah seperti bintang di malam hari, dan senyumannya dapat membuat hati siapapun bergetar. Akan tetapi, di balik semua itu, ada rasa kesepian yang mendalam. Sejak kecil, ia hidup dalam belenggu aturan istana, diharuskan untuk menjalani kehidupan yang telah ditentukan oleh keluarganya. Setiap hari, Amara melihat dunia luar dari jendela kamarnya, merindukan kebebasan yang tak pernah ia rasakan. Hatinya berkelana jauh melintasi batasan-batasan yang ada, sementara ia terjebak di dalam dinding-dinding istana yang megah. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari bersinar lembut dan burung-burung berkicau riang, Amara memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda. Ia menyelinap keluar dari istana, mengenakan gaun sederhana yang menutupi identitasnya sebagai putri. Dalam perjalanan menuju pasar, jantungnya berdebar-debar penuh rasa ingin tahu. Betapa indahnya dunia di luar sana, dipikirnya sambil mengagumi kehidupan yang berlangsung di sekelilingnya. Di pasar yang ramai, ia melihat para pedagang yang menjajakan barang-barang mereka, anak-anak yang berlari-lari dengan tawa ceria, dan pasangan yang saling berbagi cerita. Setiap pemandangan membuatnya semakin merindukan kebebasan. Mengapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti mereka? Amara bertanya-tanya dalam hati, merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Di tengah keramaian pasar, Arya, seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai pengrajin kayu, tengah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Arya dikenal sebagai pria sederhana namun penuh semangat. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dalam mengukir kayu, dan setiap karyanya selalu memiliki cerita tersendiri. Hari itu, dia sedang menyelesaikan ukiran yang diharapkannya bisa menarik perhatian para pembeli. "Aku akan membuat ukiran terbaik hari ini," igumam Arya dengan tekad. Setiap goresan alat ukirnya mencerminkan harapan dan impian untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, semangat dan dedikasinya membuatnya berbeda dari yang lain. Takdir mempertemukan Amara dan Arya di sebuah sudut pasar yang ramai. Amara tertarik pada ukiran kayu yang dipajang, dan tanpa sadar dia mendekat. "Wow, ukiran ini sangat indah," serunya ketika melihat hasil karya Arya. Arya, yang terkejut melihat seorang gadis cantik menghampirinya, langsung tersenyum. "Terima kasih, Putri. Tapi ini hanya karya sederhana," jawabnya dengan rendah hati. Amara terkesima oleh ketulusan dan kesederhanaan pemuda tersebut. Ketika mereka berbincang, Amara merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa sangka, di balik kehidupan yang sulit, ada jiwa yang begitu berbakat, dipikirnya sambil menatap Arya dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak pertemuan pertama itu, Amara dan Arya sering bertemu secara diam-diam. Setiap pertemuan membawa kebahagiaan yang tak terduga bagi mereka berdua. "Kau membuatku merasa hidup," ujar Amara saat mereka berbincang di bawah pohon rindang, jauh dari tatapan mata orang-orang. Arya tersenyum, cinta sejati tak mengenal status. "Kita berhak bahagia, bukan?" Amara merasa tertegun oleh kata-kata Arya. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan segala hal yang telah diajarkan oleh keluarganya tentang cinta dan tanggung jawab. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, Amara merasakan ikatan yang kuat dengan Arya.
Setiap senyuman dan tawa mereka menciptakan dunia baru yang penuh dengan harapan dan impian, jauh dari tekanan istana yang selalu membelenggu. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan antara Amara dan Arya semakin dalam. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti, dan Amara merasakan kehadiran Arya sebagai cahaya dalam hidupnya yang kelam. Suatu sore, mereka duduk di bawah pohon besar, dikelilingi oleh wangi bunga dan suara alam yang menenangkan. Amara menatap wajah Arya dengan penuh kekaguman. "Kau membuatku merasa hidup," ia ujarnya dengan suara lembut. Arya, yang tersenyum lebar, menjawab, "Cinta sejati tak mengenal status. Kita berhak bahagia, bukan?" Kata-kata tersebut seolah menggetarkan jiwa Amara, membuatnya merasa bahwa cinta mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekeliling mereka. Dalam momen itu, semua beban yang ada di hatinya seolah lepas. Amara mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejatinya terletak pada hubungan yang tulus, bukan pada status yang melekat padanya sebagai putri. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, Amara menyadari bahwa ia terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi sungai, Amara bersikap serius. "Tapi aku putri, aku dijodohkan," ia keluhnya, menatap air yang mengalir deras. Arya menatapnya dalam-dalam, merasakan kepedihan dalam suaranya. "Cinta tidak bisa dipaksa, Amara. Kau berhak untuk memilih siapa yang kau cintai," jawabnya tegas. Amara merasakan ketegangan dalam dadanya. Ia tahu bahwa tanggung jawab dan harapan keluarganya menjadi beban yang sangat berat. Namun, di sisi lain, hatinya bergetar setiap kali ia bersama Arya. "Apa yang akan terjadi jika mereka tahu tentang kita?" tanyanya dengan nada cemas. Arya meraih tangannya, memberikan ketenangan yang dia butuhkan. "Kita akan hadapi bersama. Cinta kita lebih kuat dari segalanya." Momen itu membuat Amara bertekad untuk melawan segala rintangan demi cinta mereka. Akhirnya, Amara memutuskan untuk mengambil langkah berani. Suatu malam, dengan hati yang penuh keraguan dan harapan, dia berani melawan nasib yang telah ditentukan. "Aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak kucintai," ia ucapnya pada dirinya sendiri. Amara menyusun rencana paragraf 6. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam pula perasaan Amara dan Arya terhadap satu sama lain. Amara merasa bahwa bersama Arya, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus terikat dengan aturan dan ekspektasi kerajaan. "Kau membuatku merasa hidup," ia ungkap Amara dengan tulus saat mereka berbincang di bawah pohon rindang, jauh dari keramaian. Arya menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Cinta sejati tak mengenal status. Kita berhak bahagia, bukan?" Kata-kata Arya menggema dalam hati Amara, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam. Selama ini, Amara telah diajarkan bahwa sebagai seorang putri, ia harus mematuhi segala aturan dan tuntutan yang dibebankan kepadanya. Ia harus menikah dengan seorang bangsawan yang telah dipilihkan oleh keluarganya, tanpa mempertimbangkan perasaannya sendiri. Namun, kehadiran Arya membuat Amara mulai mempertanyakan segala hal yang diyakininya selama ini. "Apakah aku harus terus terjebak dalam belenggu ini?" batinnya. Cinta yang tumbuh di antara mereka membuat Amara sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan dan status sosial. Meskipun hatinya semakin terpikat oleh Arya, Amara juga menyadari bahwa konsekuensi dari hubungan mereka akan sangat berat. "Tapi aku putri, aku dijodohkan," keluhnya suatu hari saat mereka berbincang. Arya menatapnya dengan dalam. "Cinta tidak bisa dipaksa, Amara." Kata-kata Arya membuat Amara terdiam. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah diterima oleh keluarga kerajaan. Sebagai seorang putri, Amara telah ditakdirkan untuk menikah dengan seorang bangsawan, bukan dengan pemuda miskin seperti Arya. Namun, setiap kali Amara melihat senyum Arya atau mendengar tawanya, hatinya terasa ringan. Bersama Arya, ia merasa bebas dan bisa menjadi dirinya sendiri. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu," bisik Amara dengan suara yang bergetar. Arya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Kita akan mencari jalan, Amara. Cinta kita lebih kuat dari segalanya." Kekhawatiran Amara terbukti benar.
Pada suatu hari, kabar hubungan rahasia mereka akhirnya terdengar oleh kerajaan. Amara dipanggil oleh ayahnya, sang raja, yang menatapnya dengan kemarahan. "Amara, kau harus menikah dengan bangsawan pilihan," diperintahnya dengan tegas. Hati Amara remuk mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara cinta dan tanggung jawabnya sebagai seorang putri. "Ayah, aku mencintai Arya," teriak Amara putus asa. Sang raja terdiam, namun amarahnya bisa dirasakan menguar ke seluruh ruangan. "Cinta tidak cukup untuk mengangkat derajatmu," dibalasnya dengan nada dingin. Amara merasa terjebak dalam dilema yang menyiksa. Di satu sisi, ia terikat oleh aturan istana, namun di sisi lain, hatinya telah dicuri oleh Arya. Dalam keputusasaannya, Amara segera menemui Arya. Ia tahu bahwa pilihan yang harus diambilnya akan sangat berat. "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu," isaknya di pelukan Arya. Arya mengelus rambut Amara dengan lembut, berusaha menenangkannya. "Kita akan mencari jalan, Amara. Cinta kita lebih kuat dari segalanya." Amara menatap Arya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu bahwa jika ia tetap mempertahankan cinta mereka, ia harus meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan yang ia miliki di istana. Namun, hatinya telah bulat. "Aku memilihmu, Arya," ia ucapnya dengan keyakinan. Mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri bersama, memulai hidup baru yang penuh tantangan, namun diberkati dengan cinta yang tulus. Kehidupan baru Amara dan Arya tidak mudah. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kebersamaan mereka membuat segala rintangan terasa lebih ringan. "Kita harus bekerja keras," kata Arya sambil mengukir kayu dengan keterampilan yang luar biasa. Amara, yang terbiasa dengan kemewahan istana, dengan cekatan membantu Arya dengan kemampuan yang ia miliki. "Kita bisa lakukan ini," serunya penuh semangat. Setelah menjalani kehidupan baru yang penuh tantangan, Amara mulai merasakan perubahan yang aneh dalam tubuhnya. Suatu malam, saat mereka duduk berdampingan di luar rumah kecil mereka, Amara merasakan mual yang tiba-tiba datang. "Arya, aku merasa aneh," ujarnya dengan suara bergetar. Arya, yang sedang mengukir kayu di sampingnya, langsung menoleh dengan cemas. "Apakah kau baik-baik saja? Mungkin kau terlalu lelah?" tanyanya, mencoba memastikan kondisi Amara. Namun, Amara merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa tidak nyaman itu semakin mengganggu. Setelah beberapa hari merasakan gejala yang sama, Amara memutuskan untuk menemui dukun desa untuk mendapatkan kepastian. Dengan hati berdebar, ia meminta Arya untuk menemaninya. "Aku butuh teman untuk melewati ini," ujarnya sambil menggenggam tangan Arya erat-erat. Arya mengangguk dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, Amara merasakan campuran antara kecemasan dan harapan. "Apa yang terjadi jika aku ternyata hamil?" pikirnya. Di satu sisi, ia merasa bahagia dengan kemungkinan itu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa takut akan tanggung jawab yang akan datang. Sesampainya di rumah dukun, mereka disambut dengan ramah. Dukun itu adalah wanita tua yang bijaksana, dengan tatapan lembut dan senyuman hangat. "Ayo, putri. Ceritakan apa yang kau rasakan," ucapnya dengan suara yang menenangkan. Amara menjelaskan gejala yang dialaminya, dan dukun itu mendengarkan dengan seksama. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, dukun itu tersenyum lebar. "Kau hamil, Amara?" serunya penuh kegembiraan. Amara tertegun mendengar kabar itu, hatinya berdebar kencang. "Hamil? Benarkah?" tanyanya dengan suara bergetar. Arya, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan senyumnya. "Ini adalah berkah terbesar bagi kita," teriaknya, penuh dengan kebahagiaan. Amara merasa campur aduk antara rasa takut dan bahagia. Bagaimana kita akan menghadapinya? Apakah kita siap untuk menjadi orang tua? Pikirnya. Namun, saat melihat ekspresi bahagia Arya, rasa takutnya mulai memudar. "Kita akan melakukannya bersama," ujarnya dengan keyakinan yang baru ditemukan.
Kabar kehamilan Amara menyebar cepat di antara teman-teman dekat mereka. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, cinta di antara mereka semakin menguat. Setiap malam, Arya dengan lembut mengelus perut Amara dan berbicara kepada bayi mereka yang belum lahir. "Selamat datang di dunia, buah cintaku," ujarnya dengan penuh kasih. Amara merasa hangat mendengar kata-kata Arya. "Kau akan menjadi bayi yang luar biasa," dibalasnya dengan senyuman. Mereka berbagi impian tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan membesarkan anak mereka dengan cinta dan kebaikan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Keluarga kerajaan mulai mencium jejak keberadaan Amara dan Arya. "Apa yang akan kita lakukan jika mereka menemukan kita?" ditanya Arya suatu malam, wajahnya tampak cemas. Amara menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus berani, Arya. Kita tidak bisa membiarkan mereka memisahkan kita," jawabnya tegas. Meskipun mereka tahu akan ada tantangan yang mengintai, cinta mereka membuat mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Amara semakin merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menginginkan yang terbaik untuk bayi yang ada di dalam kandungannya. "Aku ingin membesarkan anak kita dalam cinta dan kebahagiaan," ungkapnya pada Arya saat berbincang di malam hari. Arya mengangguk setuju. "Kita akan melakukan yang terbaik, Amara. Kita tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita." Meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, setiap momen bersama Arya membuat Amara merasa kuat dan berdaya. Amara juga mulai belajar untuk mengelola kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih baik. Ia membantu Arya dalam pekerjaan, meskipun terkadang tubuhnya terasa berat. "Aku tidak ingin hanya duduk dan menunggu," ujarnya dengan semangat. Arya tersenyum, "Kau adalah wanita yang luar biasa, Amara. Bersama kita bisa melakukan apa saja." Setiap hari, mereka saling mendukung satu sama lain, dan cinta mereka semakin tumbuh kuat, meskipun di tengah kesederhanaan. Suatu malam, saat mereka duduk di luar, Amara melihat ke langit berbintang. "Semua bintang ini tampak begitu indah," ujarnya sambil tersenyum. Arya menatapnya penuh cinta, "Dan setiap bintang adalah harapan untuk masa depan kita." Amara mengangguk, merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya," ungkapnya. Arya menggenggam tangan Amara erat. "Kita akan menciptakan masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan untuk anak kita." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan masa depan. Amara membayangkan bagaimana mereka akan membesarkan anak mereka, memberi pendidikan, dan menanamkan nilai-nilai cinta serta kebaikan. "Kita akan mengajarkan anak kita untuk selalu percaya pada cinta," kata Amara. Arya menyetujui, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka. Setiap malam, mereka berbagi mimpi dan harapan, menguatkan satu sama lain untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah mendapatkan kabar bahagia tentang kehamilan Amara, kehidupan mereka semakin berwarna. Amara merasakan harapan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Suatu pagi, saat matahari bersinar lembut melalui jendela rumah kecil mereka, Amara mengusap perutnya sambil tersenyum. "Selamat datang di dunia, buah cintaku," ucapnya lembut. Dia membayangkan wajah bayi mereka, dan betapa indahnya jika mereka bisa melihat anak itu tumbuh di bawah kasih sayang mereka. Arya, yang sedang menyusun kayu di sudut ruangan, mendengar suara Amara dan menghampirinya. "Apa yang kau bayangkan, Amara?" tanyanya, penasaran. Amara menatap Arya dengan mata berbinar. "Aku membayangkan bagaimana kita akan membesarkan anak ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan." Arya tersenyum, merasa terharu dengan pernyataan Amara. "Anak kita akan menjadi simbol cinta kita yang tak terpisahkan," balasnya. Mereka berbagi mimpi tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan mendidik dan membesarkan anak mereka dengan nilai-nilai yang baik. "Kita akan mengajarkan dia untuk selalu percaya pada impian dan tidak takut menghadapi dunia," kata Amara, suaranya penuh semangat. Arya mengangguk setuju. "Kita akan memberikan yang terbaik untuknya, tidak peduli seberapa sulitnya." Namun, di tengah kebahagiaan itu, ancaman dari kerajaan tetap mengintai. Keluarga kerajaan semakin mencurigai keberadaan Amara dan Arya.
Suatu malam, saat mereka sedang duduk berbincang di luar rumah, Arya merasakan ketegangan di udara. "Apa yang akan kita lakukan jika mereka menemukan kita?" tanyanya, wajahnya tampak cemas. Amara menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus berani, Arya. Kita tidak bisa membiarkan mereka memisahkan kita," jawabnya tegas. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi cinta mereka membuatnya merasa kuat. "Aku akan melindungimu, Amara," kata Arya, menguatkan tekadnya. "Kita akan berjuang bersama untuk cinta kita dan untuk anak kita." Amara merasakan kehangatan dalam hatinya saat mendengar kata-kata Arya. Meskipun ketakutan menyelimuti pikiran mereka, semangat mereka untuk melawan segala rintangan semakin menguat. "Kita tidak bisa membiarkan tekanan dari luar menghancurkan kebahagiaan kita," Amara menegaskan. Arya mengangguk, berjanji untuk selalu berada di samping Amara, tidak peduli apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan Amara semakin mendekati waktu kelahiran. Dia merasakan pergerakan bayi di dalam perutnya dengan penuh kebahagiaan. "Arya, rasakan ini," diserunya suatu malam, menggenggam tangan Arya dan menempatkannya di perutnya. Arya terkejut saat merasakan tendangan kecil. "Wow, dia sangat aktif," ujarnya dengan senyuman lebar. Amara tertawa, "Dia pasti sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kita." Mereka berdua merasakan betapa berartinya momen itu, dan seiring berjalannya waktu, rasa cinta mereka semakin dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa cemas menyelinap di pikiran Amara. "Bagaimana jika kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuknya?" tanyanya pada Arya, suaranya bergetar. Arya meraih wajah Amara dengan lembut. "Kita sudah berjuang sejauh ini. Cinta kita adalah hal terpenting, dan itu yang akan membawa kita melalui semua ini." Amara mengangguk, merasa yakin dengan dukungan Arya. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi setiap tantangan bersama, dan cinta mereka akan menjadi kekuatan utama dalam perjalanan ini. Akhirnya, saat malam yang tenang tiba, Amara merasakan kontraksi pertama. Rasa sakitnya membuatnya terbangun dari tidur. "Arya, aku rasa waktu sudah tiba," ujarnya dengan suara yang bergetar. Arya terbangun dengan panik. "Apa? Apakah kau baik-baik saja?" tanyanya, berusaha menenangkan Amara. Amara menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa sakit yang muncul. "Aku baik-baik saja, tapi aku rasa bayi kita sudah siap untuk lahir," jawabnya, suaranya penuh harapan meski ada rasa cemas. Arya segera mengambil tindakan, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses melahirkan. "Kita harus pergi ke dukun sekarang juga," perintahnya, meskipun hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Amara mengangguk, meskipun rasa sakit semakin kuat. "Aku ingin melahirkan di sini, di rumah kita," katanya dengan tegas. Arya menatapnya, "Jika itu yang kau inginkan, kita akan melakukannya." Mereka berdua saling memandang, dan dalam tatapan itu terdapat kekuatan dan cinta yang tak terpisahkan. Proses persalinan berlangsung dengan penuh ketegangan dan emosi. Amara berjuang dengan segala kekuatannya, sementara Arya berada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. "Kau sangat kuat, Amara. Aku di sini bersamamu," bisiknya, menggenggam tangan Amara erat. Amara merasakan kehadiran Arya memberi kekuatan tersendiri. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu," ungkapnya, terengah-engah. Setiap kontraksi membuatnya merasa lebih dekat dengan momen yang dinantikan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, Amara melahirkan seorang bayi yang cantik. "Selamat datang, sayang," ucap Amara dengan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Arya menatap bayi mereka dengan penuh cinta dan kekaguman. "Dia sempurna, Amara," katanya, suaranya bergetar penuh emosi. Mereka berdua merasakan kebahagiaan yang tiada tara, seolah semua perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi terbayar lunas dengan kehadiran si kecil. Dengan penuh rasa syukur, Amara dan Arya menyadari bahwa cinta mereka telah melahirkan kehidupan baru. Mereka berjanji untuk membesarkan anak mereka dengan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kebajikan, dan melindunginya dari segala ancaman.
Kita akan menciptakan dunia yang penuh cinta untuknya, jika Tamara dan Arya mengangguk setuju. Cinta mereka, yang telah teruji oleh waktu dan tantangan, kini menghasilkan harapan baru, membentuk masa depan yang lebih cerah untuk mereka dan anak mereka.